Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan belajar proses instalasi aplikasi Al-Muhafez. Salah satu aplikasi mushaf yang menampung 20 riwayat dari 10 qiraat yang sahih. Dan di dalamnya bukan hanya tersedia 20 mushaf, tapi selalu diperbaharui dan terbaru sudah tersedia sekitar 40-an mushaf karena masing-masing mushaf mewakili bukan hanya satu riwayat tapi satu wajah dari riwayat tertentu. Aplikasi ini sangat bermanfaat bagi siapapun yang ingin langsung praktik membaca Al-Quran dengan riwayat-riwayat yang berbeda, tentunya dengan sedikit panduan dari guru. Baik, kita mulai proses instalasinya. Yang pertama tentu saja kita masuk ke Play Store untuk Android ya. Ketikkan di sini Muhafez ya, Muhafez. Jadi Muhafidz Al-Wahyin atau Muhafez Quran sama saja. Ketik saja Muhafez ya, sebagaimana tertera. Nah, karena saya sudah menginstal ya. Jadi di bagian ini sudah tertera ya Muhafez yang paling atas berwarna hijau. Jadi logonya juga sudah saya tampilkan di layar utama. Muhafez ini kita install seperti biasa, diinstal saja, baru kemudian kita buka. Nah, tampilan awalnya ada bahasa, bisa pilih bahasa apa saja. Kalau teman-teman misalnya orang Jerman, ya ganti saja dengan Dutch atau English atau bahasa Arab. Tapi saya pilih bahasa Indonesia. Selanjutnya di sana ada 3 pilihan, ada Al-Quran, ada kitab hadis, dan ada matan. Kita mulai dulu ya. Matan ini berkaitan dengan matan-matan tajwid ya, Jazariyah, Salsabil Safi, Tuhfatul Atfal, Syatibiyah ya, tentang qiraat. Kemudian hadis di sini ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Umdatul Ahkam, dan Arba'in Nawawi. Dan ini selalu berkembang ya, tapi kita akan fokus di Al-Quran. Ini tampilan awal di Quran sebenarnya akan muncul standarnya adalah riwayat Hafs ya, sebagaimana mushaf standar. Nah, ini klik saja 3 baris yang sebelah kiri atas. Di situ muncul beberapa opsi, ada Al-Quran, ada setting Quran, ada mushaf, dan seterusnya dan seterusnya. Kita fokus ke nomor 3, mushaf atau buku. Ya, klik mushaf atau buku dan itu dia tersedia seluruh mushaf yang sudah diupload oleh developer. Di sini ada sekitar 40 mushaf lebih. Mushaf Asusi misalnya atau mushaf Susi Bitawasud. Jadi mushaf Asusi secara umum, kemudian ada mushaf Asusi dengan tawasud saja, mushaf waras saja, atau mushaf waras yang dari Torik Asbihani ya. Ini tersedia semuanya dan bisa diinstal semuanya. Kita pilih dulu, silakan download. Di sini ada lambang download ya, panah ke bawah, diklik saja. Diklik saja, misalnya saya mau mendownload Mushaf Waras Asbihani. Jadi kita download langsung seperti itu. Nanti sampai selesai, kalau sudah selesai akan muncul silang. Ini berarti kalau mau dihapus. Kemudian saya akan pilih salah satu mushaf, misalnya mushaf Asusi Abi Amr. Ya, kalau sudah selesai di-download. Oke. Maka tampillah
Mushaf As-Susi dari Imam Abu Amr. Di sini kita perlu mengenal beberapa petunjuk ya. Yang pertama, semua khot, semua rosem, semua font yang ditulis berwarna merah itu menunjukkan kalimat tersebut berbeda dengan bacaan hafaz. Berbeda dengan bacaan hafaz. Misalnya yahsibu diwarnai merah karena hafaz membacanya yahsabu. Malahu diwarnai merah, oh ternyata apa? Hu-nya kalau hafaz membaca dengan silah tawilah atau panjang 4 harokat, Asusi membacanya dengan 2 harokat saja. Tattoli'u alal afidah di sana juga diwarnai merah. Kenapa? Karena Asusi membacanya dengan idgham tattoli ala. Sama seperti kaifa fa'ala, kaifa fa'ala rabbuka, fa'ar rabbuka. Jadi semua yang ditandai merah itu menunjukkan bacaan yang berbeda dengan bacaannya hafaz. Oke, kita cek mushaf yang lain. Kita akan mencoba Warsh. Karena yang paling utama adalah Warsh. Kita coba ke surat yang cek dari Al-Fatihah misalnya. Oke, di Al-Fatihah ini terlihat ada 2 hal yang berbeda. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim belum dihitung sebagai ayat pertama. Ini menunjukkan bahwa riwayat Madinah itu memang tidak menghitung basmalah sebagai ayat. Kemudian yang kedua, Malik dibaca pendek oleh Imam Warash. Karena memang mayoritas qiraat sahih yang membaca lafadz Malik ini dengan pendek, yang membaca panjang hanya Asim dan Al-Kisai. Kemudian kita lihat contoh selanjutnya. Di sini ada merah lagi, yu'minun. Dia bacanya yu'minun. Yu'minun. Oke, ada lagi wabil akhirati. Nah, ini perlu penjelasan dari guru bagaimana cara membacanya. Karena belum tentu satu tanda merah ini hanya satu ihtilaf. Bisa jadi ihtilafnya banyak ya, ihtilafnya banyak. Jadi ada 2 di sini. Nah, ada bacaan ak. Jadi kalau proses instalasi saya kira cukup. Nah, teman-teman, kalau misal belum mendapatkan guru untuk membaca, kita bisa cek ini bacaan apa. Misalnya di sini ada simbol-simbol atau dobet cara membunyikan bacaan. Kita bisa klik ayatnya di sini di Absorihim misalnya. Kita klik dan di paling bawah sebentar. Nah, di paling bawah, di bagian bawah ini ada simbol rekaman, ada simbol putar. Kita bisa mengklik salah satunya. Yang putar misalnya yang tengah, yang play. Kita bisa memilih di sini listen and repeat, dengarkan dan ulangi, atau listen saja, dengarkan saja. Dan choose ring. Jadi kalau terlalu cepat bisa diatur. Kita pilih opsi dengarkan misalnya. Jadi itu salah satu cara untuk mengetahui bagaimana cara melafadzkan bacaan yang berbeda tadi. Nah, tapi tentu tetap butuh panduan guru. Karena kalau tidak, apa yang barusan dibaca sepintas kita hanya perlu mempelajari atau membedakan satu hal. Padahal di sini ada 2 minimal. Yang pertama, wa'alanya tadi panjangnya bukan 4 harokat tapi 6 harokat. Jadi teman-teman butuh mengetahui standar kaidah usul paling standar dari para imam, dan itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Wa'ala ini 6 harokat. Abserihim tadi bukan abse.
Kalau ABC itu adalah imalah, nah ini adalah trik khususnya. Bacanya adalah abasarihim, namanya taklil, yaitu bunyi antara fathah dengan imalah. Kita ulangi, perhatikan kembali, nanti kita bandingkan dengan qiraat yang membaca dengan imalah. Kita coba menggunakan riwayat yang imalah. Kita cari dulu. Oke. Ini adalah riwayat As-Susi. Kita coba dengarkan. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصيرهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Jadi bunyinya abse, benar-benar abse, beda dengan abse. Abse. Ya. Wa'alanya juga berbeda karena As-Susi di mad munfasil itu 2 harokat saja. Ini hanya pengantar pendahuluan dan teman-teman sebenarnya bisa melanjutkan. Hanya butuh panduan utama dari kaidah-kaidah usul supaya tutorial dari aplikasi ini bisa maksimal. Dan ya, saya kira cukup kita untuk tutorial kita kali ini. Dan sebagai informasi, aplikasi ini dibuat oleh seorang anak dan diwakafkan pahalanya semuanya untuk orang tuanya. Jadi aplikasi ini tersedia gratis tanpa berbayar dan selalu diperbaharui. Kita doakan semoga amal jariah beliau mengalir, diterima dan menjadi wasilah baik pewakaf maupun orang tua yang dihadiahkan. Semoga menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Wallahul musta'an wa huwa waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.